Baik, di sini Ibu langsung saja. Ibu akan menjelaskan tentang gambar segitiga yang pertama pada buku paket halaman 27. Pada gambar yang pertama itu atau gambar I.1, di situ dapat disebutkan bahwa segitiganya adalah jenis segitiga lancip. Kenapa jenis segitiga lancip? Karena kita perhatikan di situ ada gambar segitiga dengan ketiga sudut A, sudut B, dan sudut C. Di sini sudut A-nya, kemudian sudut B-nya di sini, dan sudut C-nya di sini ya, sudah ngerti ya. Nah, untuk menentukan sudut lancip sebenarnya dari gambar sudah terlihat kalau sudut lancip itu adalah sudut di mana kurang dari 90 derajat. Ya, di sini patokannya adalah sudut C. Sudut C. Sudut C-nya kenapa kurang dari 90 derajat? Ya, karena kalau 90 derajat kan berbentuk siku-siku. Kalau Ibu tarik lurus titik-titik ke atas, nah, ya sudut siku-sikunya itu, ini sisinya ini kurang dari 90 derajat. Tapi kita gunakan rumus saja. Untuk rumus segitiga lancip, di sini ada rumusnya. A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari C kuadrat. Sehingga kalau dibalik di sini C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Bisa disebut C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. C. Contoh Bu. Contoh. Ya, di sini segitiga ini ada 3 sisi. Sisi A, Ibu namakan sisi A di sini karena berhadapan dengan sudut A. Di sini Ibu namakan sisi C karena berhadapan dengan sudut C. Di sini Ibu beri nama sisi B karena berhadapan dengan sudut B. Contoh dari segitiga lancip Bu. Kita coba di sini C-nya ini panjangnya 3 cm. A-nya ini Bu panjangnya sama dengan 2 cm. Dan B-nya misalkan panjangnya 4 cm. Ya, kita coba pakai formula yang ini. C kuadrat. Jangan tulis lebih kecilnya. Boleh ditulis, boleh tidak. Kita tulis biar gak bingung. Lebih kecil atau kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya berapa? 3 cm. Tulis 3 kuadrat. Lebih kecil. A kuadrat berarti A-nya 2, berarti 2 kuadrat. Ditambah B-nya 4 kuadrat. Ya, kita hitung, kemudian dihitung 3 kuadrat hasilnya 9. Lebih kecil dari 2 kuadrat hasilnya 4 ditambah 4 kuadrat hasilnya 4 kali 4 15. Sekarang dilanjut 9 tetap lebih kecil atau kurang dari 4 ditambah 16 hasilnya berapa? 20. Nah, sudah sampai sini. Kita cek. Benar nggak 9 kurang dari 20? Kalau benar, kalau benar otomatis ini adalah segitiga lancip. Ya, jadi rumusnya kamu pakai ini. Kalau segitiga lancip, C kuadratnya pasti kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat.
patokannya tuh kalau yang C ini lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, otomatis jenisnya adalah segitiga lancip. Diingat ya. Baik, sekarang Ibu jelaskan segitiga di gambar nomor 2. Itu merupakan jenis segitiga siku-siku. Ibu jelaskan ya, segitiga siku-siku di situ tetap ada 3 sudut, sudut A, B, dan C, dan patokannya di sini di sudut C. Ada 3 sisi, sisi A, sisi B, dan sisi C. Kalau kalian masih ingat dengan rumus Pythagoras kemarin, rumusnya C kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu merupakan segitiga siku-siku. Di sini Ibu buktikan. Contoh, jika panjang sisi A ini sama dengan 3 cm, panjang sisi B sama dengan 4 cm, sisi C sama dengan 5 cm. Apakah ini merupakan segitiga siku-siku? Kita buktikan ya. Ditulis formulanya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C nya berapa tadi? C nya 5. Tulis 5 kuadrat sama dengan B nya, A nya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat hasilnya 25 sama dengan 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. Tetap 25. 9 tambah 16 25. Sama ya, 25 sama dengan 25. Nah, di sini yang disebut dengan segitiga siku-siku. Jika panjang C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Terakhir, Ibu akan jelaskan gambar yang I-3. Di situ ada jenis segitiga tumpul ya. Jenis segitiga tumpul, formulanya segitiga tumpul itu ini C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Contoh di situ, A-nya sama dengan 2 cm, B-nya 3 cm, dan C-nya 5 cm. Kita coba pakai formula yang segitiga tumpul. C kuadrat lebih besar A kuadrat ditambah B kuadrat. Di situ C-nya 5, berarti 5 kuadrat. Lebih dari A kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah B kuadrat 3 kuadrat. 5 kuadrat 5 kali 5 25. Lebih dari 2 kuadrat 4 ditambah 3 kuadrat 9. Tulis lagi 25 lebih dari 4 ditambah 9 13. Gimana hasilnya? 25 lebih dari 13. Jika benar, maka jenisnya adalah segitiga tumpul. Ya, dari gambar di situ kalau segitiga tumpul itu cenderung sudutnya ini tumpul, tidak lancip ya, besar, sudutnya lebih besar, lebih dari 90 derajat. Nah, kalau lebih dari 90 derajat ini adalah sudut tumpul, besar sudutnya ya.
Misalnya besar sudutnya di sini ada 130 derajat besar sudutnya, berarti segitiga tumpul. Kalau 90 derajat sudutnya adalah segitiga siku. Segitiga siku. Kalau 130 segitiga tumpul. Kalau 65 derajat, karena lebih kecil dari 90 derajat, ini adalah segitiga lancip. Harus bisa bedakan itu ya.